Terima kasih pemirsa Anda menyaksikan Sumut Terkini Evarina TV bersama saya Maria Hutasoid. Wabah virus corona atau COVID-19 yang telah masuk ke Sumatera Utara turut membuat sejumlah pemerintahan mengambil beberapa kebijakan, termasuk untuk Kabupaten Mandailing Natal. Lalu langkah apa yang dilakukan pemerintah di sana dalam menangani maupun penanganan untuk COVID-19? Untuk itu kami telah terhubung langsung dengan Bapak Gozali Pulungan selaku Sekretaris Daerah Mandailing Natal. Selamat sore Pak. Sore, Mbak. Baik, Pak Gozali, bisa Bapak jelaskan Pak langkah apa yang dilakukan pemerintah di sana dalam penanganan maupun pencegahan untuk virus corona, Pak? Eh, eh, Langkah yang pertama kita lakukan adalah rapat pertama kali pada tanggal 17 Maret 2020. Setelah itu, maka keluar surat Bupati Mandailing Natal nomor 400 garing 091 2020 pencegahan penyebaran COVID untuk merumahkan 19 Maret sampai dengan 1 April 2020. Kemudian yang berikutnya keluar lagi surat edaran Bupati Mandailing Natal nomor 0919 tahun 2020 tanggal 18 Maret tentang kewaspadaan dini COVID-19. Yang berikutnya nomor 360 garing 0196 garing K 2020 tentang penetapan status keadaan darurat COVID-19 pada tanggal 19 Maret 2020. Berikutnya adalah SK Bupati nomor 800-0912 garing BKD tahun 2020 tentang peningkatan kewaspadaan risiko penularan COVID yang ditujukan kepada seluruh ASN pada tanggal 18 Maret 2020. Kemudian juga SK Bupati nomor 360 garing 0197 garing K garing 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada tanggal 19 Maret 2020. Kemudian dilanjutkan lagi dengan instruksi Bupati nomor 440 garing 0934 garing Dinkes garing 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap COVID-19 yang ditujukan kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah surat edaran Direktur Rumah Sakit Umum nomor 445, mohon maaf, surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum nomor 445 garing 296 garing RSU garing 2020 tentang tim emerging COVID-19 RSU Penyambungan yang terdiri dari beberapa dokter spesialis. Yang berikutnya, surat Kadis Kesehatan kepada Kapuskesmas seluruh Kabupaten Mandailing Natal tentang penanganan virus COVID-19 yang menugaskan kepada seluruh kepala puskesmas untuk melakukan pemantauan para pendatang. Kemudian untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap keluar masuknya pendatang di perbatasan atau pembentukan posko di setiap perbatasan. Baik. Kemudian dapat kami, ya silakan. Baik Pak, kita tahu bahwa Mandailing Natal merupakan pintu masuk menuju wilayah Sumatera Utara. Lalu bagaimana pemeriksaan di perbatasan Pak? Kita bekerja sama antara puskesmas setempat dengan jajaran kepolisian, jajaran TNI untuk melakukan penyetopan terhadap setiap kendaraan yang melintas di perbatasan. Dan ini sudah berjalan 2 hari, sejak tanggal 25 Maret 2020. Baik Pak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mandailing Natal melakukan pelayanan online atau non-tatap muka. Bisa dijelaskan Pak, teknisnya seperti apa Pak? Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Dukcapil bahwa
yang dilakukan pelayanan hanya yang bersifat online. Yang tatap muka sudah ditiadakan yang untuk reguler. Tetapi untuk yang berkaitan dengan misalnya imigrasi, BPJS, dan lain-lain yang mendesak, itu tetap dilakukan tatap muka, hanya jarak antara petugas dengan masyarakat atau penduduk itu minimal 1 meter. Baik Pak Ghazali, kita tahu bahwa pemerintah Kabupaten Mandailing Natal meliburkan siswa di sekolah hingga tanggal 1 April Pak. Lalu bagaimana kegiatan belajar mengajar di sana Pak? Apakah ada perpanjangan waktu untuk libur siswa-siswi di sana Pak? Iya, terima kasih Mbak. Untuk belajar di rumah bagi anak didik, ini kita tugaskan melalui Kepala Dinas Pendidikan kepada seluruh Korwil Pendidikan, kepada seluruh pengawas dan seluruh kepala sekolah serta guru-guru untuk tetap memonitor melalui orang tua masing-masing peserta didik. Terkait dengan dirumahkannya, belajar di rumah anak-anak ini, pada tahap pertama memang kita tetapkan mulai dari tanggal 19 sampai dengan 19 Maret sampai dengan 1 April 2020. Tadi kita sudah mendapat laporan dari Kepala Dinas Pendidikan dan kita sudah merintahkan kepada yang bersangkutan untuk tetap memperpanjang waktu belajar di rumah bagi peserta didik mulai dari tanggal 2 sampai dengan 14 hari ke depan. Baik Pak Sekda, sejauh ini Pak sudah berapa banyak yang dinyatakan orang dalam pantauan di sana Pak, dan bagaimana kondisi mereka? Dapat kami sampaikan kepada kita semua bahwa pada tanggal 26 atau tepatnya Kamis, itu ODP kita berjumlah 231 orang. Dengan kondisi sehat itu 197, kemudian dengan gejala klinis itu 34, sementara yang PDP 0, alhamdulillah masih 0. Dan ini kita harapkan terus. Kemudian pada tanggal 27, yaitu pada hari ini, itu sudah untuk ODP-nya sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana ODP-nya sudah berjumlah 538, kondisi sehat 477, kondisi klinis 61, sementara PDP-nya masih tetap 0. Baik. Baik Pak, lalu bagaimana cara pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk mengontrol warga yang datang di sana Pak? Apakah melibatkan pemerintah desa atau seperti apa Pak? Benar sekali Mbak, kita melibatkan pemerintah desa. Kita sudah menyurati seluruh camat dan seluruh kepala desa serta lurah agar melakukan sosialisasi baik melalui tempat-tempat ibadah maupun melalui berkeliling di daerah atau desa kelurahan masing-masing, sehingga masyarakat bisa teredukasi untuk bisa menghindari berjangkitnya virus COVID-19 ini. Bahkan kita sudah menyampaikan sesuai dengan surat dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Desa, bahwa dana desa dan dana kelurahan kita arahkan sebagian untuk melakukan penanganan terhadap virus COVID-19 ini. Baik Pak, kita tahu bahwa sejumlah pemerintahan di Sumatera Utara turut melakukan penyemprotan disinfektan. Lalu bagaimana untuk Kabupaten Mandailing Natal sendiri Pak? Baik, terima kasih Mbak. Dapat kami sampaikan bahwa kita di Madinah ini sudah hampir rampung penyemprotan kita untuk yang pertama adalah kompleks perkantoran, baik yang di kompleks maupun yang sendiri-sendiri, baik yang instansi otonom maupun instansi vertikal, sudah selesai semua. Kemudian kita juga sudah bergerak kepada fasilitas-fasilitas umum, seperti pasar, terminal ataupun loket-loket bus, kemudian juga ke pasar-pasar tradisional. Dan yang terakhir adalah ke tempat-tempat ibadah, Masjid Agung, Masjid Raya, kemudian juga bagi yang ada gereja, itu sudah kita lakukan pada hari ini. Baik Pak Ghazali, jika boleh kami tahu Pak, bagaimana masalah anggaran untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Mandailing Natal Pak?
Baik, kita sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat, karena kita sudah menetapkan siaga darurat, maka anggaran yang pertama kita pakai adalah dari dana TT atau dana tidak terduga. Dan ini kita alokasikan baik untuk dinas kesehatan maupun untuk rumah sakit umum dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua adalah insya Allah akan melaksanakan pergeseran-pergeseran anggaran. Apabila dana tanggap darurat ini masih dirasa kurang, akan dilakukan pergeseran anggaran di setiap OPD yang kemungkinan bisa kita geser. Baik Pak Ghazali selaku Sekda Mandailing Natal, apa himbauan yang akan Bapak sampaikan kepada pegawai di pemerintahan di sana Pak? Sebelum saya menyampaikan himbauan, saya ingin menyampaikan bahwa rencana penanganan kita terhadap ini virus COVID-19 ini, kita membagi terhadap dua hal atau tepatnya tiga fase. Yang pertama adalah penanganan kita secara isolasi mandiri. Apabila terjadi gejala-gejala, maka kita arahkan untuk isolasi mandiri. Kemudian untuk yang ringan itu kita isolasi di rumah sakit umum. Kemudian yang sudah berat atau sudah memang hampir kita lihat positif, itu langsung kita rujuk ke rumah sakit umum rujukan di Tanjung Morawa, khususnya di rumah sakit GL Tobing yang ada di PTP 2. Kemudian himbauan kami kepada masyarakat luas, diharapkan kepada masyarakat agar patuh terhadap himbauan pemerintah, karena kalau sudah tertular terhadap virus COVID-19 ini, yang bersangkutan tidak bisa lagi berdekatan dengan keluarga sampai dengan meninggal bahkan dimakamkan. Jadi ini sangat menyedihkan. Oleh karena itu, mari kita bersama untuk mensosialisasikan terhadap himbauan pemerintah ini hingga tidak ada yang tertular, terutama di Kabupaten Mandailing Natal. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ghazali atas informasi dan waktunya Pak. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih, Mbak. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat kami kabarkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Tetap saksikan sumber terkini Evarina TV. Saya Maria Hutasoy. Terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa.